Halo. Hidup minimalis ternyata banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah dalam hal keuangan. Kita bisa sampai ke financial freedom dengan hidup minimalis. Kita juga bisa melunasi hutang-hutang, bisa menabung untuk masa depan. Seru kan? Jadi hari ini kita mau cerita santai aja tentang bagaimana hidup hemat ala minimalis. Ada beberapa tips yang saya mau share sama kamu. Yang pertama, kalau kata Francine Jay dalam buku ini, Seni Hidup Minimalis, dia bilang gini, minimalism is asking before you buy. Hidup minimalis itu adalah tanya sebelum beli. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kamu tanya sama diri kamu sendiri setiap kali kamu mau beli sesuatu. Saya udah pernah cerita di salah satu video saya, nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini, misalnya, ini kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan saya beli, kalau keinginan saya nggak beli. Kemudian, ini sebenarnya saya mampu nggak beli ini? Budgetnya cukup atau enggak? Itu juga kita mesti tanya. Kemudian kayak pertanyaan, ini nanti kalau saya beli, kira-kira di rumah muat nggak? Mau ditaruh di mana gitu di rumah? Yang kayak gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu kita mesti tanyakan sama diri kita sendiri sebelum kita melakukan pembelian. Tips yang kedua, beli hanya barang-barang yang diperlukan aja. Jangan sampai kita kena impulsive buying, ya. Tahu ya, impulsive buying itu adalah pada saat kita melakukan pembelian spontan tanpa direncanakan. Jadi misalnya nih kita lagi pergi ke mall, terus begitu nggak ada rencana mau beli apa-apa, terus lihat tas lucu, ih tasnya lucu loh. Padahal di rumah udah banyak tas dan warna itu juga udah ada lagi. Untuk keperluan misalnya pergi ke kantor, tas kantor udah ada juga gitu. Tapi gara-gara lucu, akhirnya beli. Terus sampai di rumah jadi penuhin aja tas di rumah, ya. Kita mesti cek dulu perlu atau enggak, seperti pertanyaan yang tadi. Ini masalah kebiasaan sih, kita mesti membiasakan diri aja. Kalau misalnya kita belum bisa menahan diri, jangan sering-sering taruh barang-barang yang kita inginkan itu di depan mata kita. Istilahnya sering-sering pergi ke mall gitu, window shopping, atau lihat-lihat di online, toko online. Itu kan gangguin mata kita sendiri ya. Lama-kelamaan akhirnya kita jadi beli sesuatu yang sebetulnya kita nggak perlu. Tapi karena kita udah terbiasa dengan tadi tuh ya, nanya dulu sebelum beli, itu sebetulnya kita melatih diri kita untuk bisa menahan keinginan kita. Saya waktu itu pernah nyoba nih iseng-iseng ya, pergi ke mall gitu ya, ke toko yang saya biasanya selalu beli sesuatu. Kalau masuk toko itu, saya latihan nih iseng-iseng aja gitu, saya datang, kira-kira saya mau beli apa nih kalau saya masuk. Ternyata ya, saya udah bisa menahan keinginan saya loh. Seneng banget gitu rasanya, wah gile, gue masuk ke dalam toko ini dan gue keluar nggak bawa apa-apa gitu. Artinya saya udah bisa menahan diri saya, menahan keinginan saya. Filternya udah jalan bahwa saya hanya beli barang-barang yang saya perlukan aja. Tapi kalau teman-teman belum bisa menahan keinginan itu, lebih baik jangan sering-sering untuk melihat begitu. Kalau misalnya pergi belanja bulanan, pakai list aja gitu ya. Kalau tahu kamu bakalan beli barang-barang yang kamu nggak perlu, mendingan bikin list. Saya hari ini mau pergi ke mall atau mau pergi ke supermarket, belinya ini aja gitu. Itu tipsnya ya, supaya tetap hemat. Tapi kalau udah bisa mengendalikan diri, itu akan lebih enak banget. Kita jadi benar-benar tahu bahwa kita hanya beli barang yang kita perlukan saja. Tips yang ketiga, buat waktu tunggu. Jadi setiap kali nih kita ingin membeli sesuatu barang gitu ya, kita buat waktu tunggu dulu. Misalnya 1 minggu atau 1 bulan, baru kita lihat lagi barang itu. Contoh misalnya lihat online ya, pada saat kita lihat online ada satu barang yang kita naksir gitu, taruh aja di keranjang. Nggak apa-apa, taruh di keranjang. Tapi kemudian sesudah itu tinggalin. Seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian baru buka lagi. Biasanya kalau kita kasih jangka waktu begitu, kita jadi lebih punya pikiran, jadi lebih rasional lah istilahnya gitu. Jadi begitu kita lihat lagi, kita jadi mikir, ternyata saya nggak perlu amat barang ini gitu. Akhirnya kita nggak jadi beli. Kalau saya biasanya gitu, kalau misalnya benar-benar perlu banget baru oke, beli. Kalau ternyata pada waktu tunggu itu saya menemukan hal yang lain, atau ternyata saya baru ngeh, oh nggak perlu kok gitu, ya udah nggak jadi beli kan jadinya. Ini akan bantu kita untuk jadi lebih hemat. Kalau kita begitu lihat langsung beli, itu kadang-kadang begitu barangnya nyampe di rumah, wah ternyata saya nggak perlu banget nih barang ini, ngapain dibeli ya, jadi nyesel gitu ya. Jadi biasakan untuk buat waktu tunggu. Tips yang keempat, gunakan sale dengan bijaksana.
Ya jangan kita dikit-dikit tergoda kalau lihat sale atau diskon gitu, tapi jangan juga jadi anti banget juga jangan gitu ya. Kita mesti tahu nih kapan kita mesti beli barang yang on sale. Ya misalnya kita lihat sepatu, wah lagi on sale nih gitu kan. Nah, dia dulu ini perlu atau enggak? Kalau nggak perlu, tetap nggak usah beli. Jadi kita gabungin sama tips yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita memang lagi perlu sepatu, dia lagi on sale, udah gitu, tahan lama lah gitu barang ya, karena memang harganya mahal, terus udah gitu turun, wah kebetulan banget beli, jangan ragu-ragu gitu kan. Jadi itu kita mesti bisa peka gitu ya. Kapan kita mesti beli barang sale, kapan kita nggak boleh beli barang sale. Gunakan sale dengan bijaksana. Gabungin juga dengan waktu tunggu tadi. Kadang-kadang kalau kita tunggu dalam waktu tertentu, barang yang tadinya harganya full udah bisa turun jadi 50% misalnya. Kan jadi lebih hemat kalau kita bisa beli barang yang kita inginkan, yang kita perlukan dengan harga yang lebih murah. Yang kelima, hati-hati dengan pengaruh sosial media. Sosial media itu sangat berpengaruh banget sama kebiasaan belanja kita, ya. Orang-orang yang kita ikuti di sosial media itu sebetulnya bikin kita cenderung untuk bisa mengikuti mereka gitu, cenderung untuk mau jadi seperti mereka gitu. Hati-hati loh ya, karena gini, kadang-kadang kalau kita lihat baju keren yang dipakai sama influencer ini gitu, terus kita tanya, kak belinya di mana kak, lucu deh bajunya gitu ya, toto harganya mahal, aduh tapi kita kepengen banget kayak dia, akhirnya kita beli gitu kan. Misalnya juga kita ikutin siapa artis siapa lah gitu, kita lihat dia lagi jalan-jalan ke Lombok, terus nginep di tempat yang bagus banget, kita cari tahu dia nginep di mana, terus akhirnya kita jadi buang-buang uang untuk bisa seperti dia, pergi ke tempat itu, kemudian foto-foto, bikin IG story dan sebagainya gitu ya. Ngapain ya, nggak harus begitu juga. Misalnya orang yang kita ikutin nongkrong di kafe mana gitu, supaya foto-foto kita keren kayak dia, kita ikutin juga, kita mesti nongkrong di kafe itu. Nggak usah gitulah gitu. Hati-hati dengan pengaruh sosial media, kita mesti pilih-pilih orang-orang seperti apa yang kita ikutin gitu. Kalau orang-orang itu membuat kita jadi boros, mendingan di unfollow aja lah gitu ya, supaya kita juga tahu nih batas kemampuan kita itu seberapa. Jangan sampai kita jadi buang-buang uang karena kita ingin jadi seperti orang lain. Tips yang keenam, jangan beli teknologi terbaru. Kalau ngomongin soal teknologi itu ya selalu ada aja update-nya. Baru ada handphone yang terbaru keluar nih, keluar lagi seri yang barunya lagi. Baru beli kamera yang ini, nggak taunya keluar lagi kamera yang lebih canggih. Kalau ngomongin teknologi mah udahlah nggak ada habis-habisnya ya kan. Jadi kecuali ya kalau memang kamu memang suka banget ini ya teknologi ya, beda lah ya. Kalau orang kebanyakan sih semestinya sih nggak usah terlalu ngikutin teknologi banget gitu. Kalau saya sih lebih pilih fungsinya. Kalau di model handphone yang lama, misalnya handphone ya, kalau misalnya di model handphone yang lama itu ada fitur-fitur yang memang saya perlukan, saya lebih suka beli model lama aja. Kenapa? Karena dengan begitu saya lebih hemat. Kalau saya beli yang baru gitu, harganya pada saat keluar itu masih tinggi-tingginya gitu. Kita bisa tunggu sih sampai harganya turun dulu baru beli. Yang penting kita bisa lebih hemat, tapi semua fitur yang kita perlukan itu kita dapat. Yang ketujuh, gunakan sampai habis. Pastikan barang-barang yang kamu punya itu sudah kamu gunakan sampai habis, baru kamu beli barang yang baru lagi gitu. Ya kalau contohnya handphone deh gitu ya. Handphone ini kalau misalnya kamu bener-bener udah nggak bisa pakai lagi handphone ini, udah nggak membantu kegiatan kamu sehari-hari, bolehlah diganti. Tapi nggak harus kan setiap tahun ganti handphone baru, nggak harus gitu. Tapi ini sebenarnya nggak berlaku juga untuk semua jenis barang ya. Jadi kalau misalnya dia bisa dipakai sampai habis, ya pakai sampai habis. Kalau enggak, kayak misalnya baju gitu. Baju harus sampai robek banget baru kamu keluarin dari lemari, kamu decluttering, enggak juga gitu ya. Kalau misalnya baju kamu udah bosen, udah gitu udah nggak tren lagi, jangan dibiarin dia di dalam lemari selama bertahun-tahun, harus dikeluarin, harus didonasi, karena baju itu bisa berguna juga kan buat orang lain. Jadi tips ini nggak bisa dipakai buat segala jenis barang, tapi semua yang bisa digunakan sampai habis, gunakan dulu sampai habis baru beli yang baru. Yang ke-8, biasakan untuk menabung dulu, baru gunakan sisanya. Setiap bulan jangan lupa bikin budget yang jelas, supaya kita jangan pakai dulu uang-uang kita itu, kemudian kalau ada sisa baru ditabung. Jangan gitu, justru kita harus lakukan sebaliknya. Pay yourself first.
Jadi kita harus bisa tabung dulu ya, bagian tertentu dari gaji kita sisihkan dulu untuk ditabung, baru kita gunakan sisanya. Dengan begitu kita lebih tenang karena kita tahu sudah ada bagian tertentu yang sudah kita sisihkan di tabungan kita. Kita juga jadinya lebih hemat, lebih hati-hati menggunakan uang sisanya ini. Berikutnya, jangan ikutin tren. Kadang-kadang tuh ya, kita tuh suka supaya kita bisa diterima sama lingkungan kita, supaya kita bisa dibilang kekinian, kita ikutin tren. Padahal tren itu sebenarnya belum tentu cocok sama kepribadian kita. Kita beli satu jenis baju tertentu, sebenarnya kita nggak suka, cuman kayaknya nggak ngetren kalau kita nggak ngikutin orang-orang lain yang pakai baju itu gitu. Akhirnya kita pakai, 1-2 kali pakai, emang dasarnya kita nggak suka, akhirnya ya udah nggak dipakai-pakai lagi. Sayang uangnya kita keluarin untuk sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang kita suka gitu istilahnya, bukan favorit kita gitu. Jadi jangan ikutin tren lah, udah jadi diri sendiri aja. Berikutnya, hidup hemat tapi jangan lupa untuk tetap menikmati hidup. Jadi kalau hidup minimalis itu kan adalah hidup dengan kesadaran penuh. Kita sadar betul apa sebetulnya yang penting dalam hidup kita. Nah, buat hal-hal yang penting ini jangan hemat-hemat, nggak apa-apa gitu ya. Ada area-area khusus dalam hidup kita yang kita boleh spend more gitu ya, keluarin lebih banyak uang, nggak apa-apa. Contohnya, saya ini suka traveling. Kalau buat saya traveling nggak usah terlalu hemat-hemat banget gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa karena ini adalah cara saya menikmati hidup. Walaupun ada tips-tipsnya juga sih sebetulnya bagaimana kita bisa tetap hemat di saat traveling gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk baca buku itu buat saya penting. Jadi buat saya nggak masalah, saya nggak hemat kalau untuk beli buku gitu, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau untuk misalnya contoh makan di restoran yang mahal, itu bukan suatu prioritas buat saya, karena buat saya makan nasi sama telur juga udah enak. Jadi saya nggak harus makan di restoran yang mahal gitu. Ngopi, saya suka ngopi, saya penikmat kopi gitu ya. Tapi nggak harus setiap hari saya beli kopi yang 50 ribuan, nggak harus. Saya minum kopi sasetan juga udah nikmat, saya udah suka gitu. Jadi dalam hidup ini ada yang bisa, gimana ya, kita mesti bisa mengimbangi lah istilahnya gitu ya. Di satu sisi kita hemat, di sisi yang lain yang menurut kita penting ya nggak usah hemat-hemat banget gitu. Jadi ada balance di dalamnya. Hidup itu bukan berarti hidup minimalis artinya bukan hidup sengsara, enggak, tapi kita bisa mengerti apa yang sebetulnya penting dalam hidup kita. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka video-video seperti ini, kamu bisa subscribe. Dan kalau misalnya kamu mau nonton video-video yang lain, kita ketemu lagi di sana nanti. Oke? Thank you for watching. Dadah!